Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan Pak Wahyu dalam pelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas yaitu pembelajaran kita aktivitas bela diri pencaksilat Indonesia kelas 4 SD. Di mana dalam pencaksilat Indonesia disingkat yaitu IPSI, kepanjangan dari Ikatan Pencaksilat Indonesia. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, sudah seharusnya mampu mengembangkan dan melestarikan karena sangat besar manfaatnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Untuk menjadi pesilat yang baik, kita perlu menguasai teknik-teknik pencaksilat. Bagaimanakah pembelajaran gerak bela diri pencaksilat itu? Sebelum masuk, kita akan mengenal tujuan pembelajaran kita itu apa saja sih. Yang pertama adalah menjelaskan gerak dasar lokomotor dalam pencaksilat. Kedua, menjelaskan gerak dasar non-lokomotor dalam pencaksilat. Ketiga, mempraktekkan gerak dasar lokomotor dalam pencaksilat. Yang keempat, mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor dalam pencaksilat. Yang pertama, aktivitas gerak dasar non-lokomotor bela diri pencaksilat. Gerak dasar non-lokomotor dalam bela diri pencaksilat dapat dikelompokkan menjadi sikap berdiri tegak, lalu sikap salam, yang ketiga sikap berdoa atau sikap bersyukur, dan sikap istirahat. Ya, untuk sikap berdiri tegak, coba kalian semua amati dalam gambar. Sikap berdiri tegak dalam bela diri pencaksilat dari sikap pertama yaitu kedua lengan dan tangan lurus di samping, ya, posisi siap. Yang kedua adalah kedua tangan mengepal berada di pinggang. Yang ketiga, kedua tangan mengepal di dada. Yang keempat, kedua tangan silang di dada. Ya. Dan untuk gambar yang kedua itu adalah sikap salam. Sikap salam itu adalah sikap hormat, yaitu dari sikap tegak satu dilanjutkan kedua telapak tangan merapat di depan dada. Anggukkan kepala lalu kembali ke sikap pertama. Siap ya. Dan selanjutnya adalah sikap berdoa atau bersyukur. Sikap bersyukur yaitu rentangkan kedua tangan, kedua lengan, dan pandangan ke atas. Rapatkan kedua telapak tangan kalian di atas kepala, lalu turunkan ke depan dada. Tundukkan kepala, dilanjutkan sikap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya yaitu adalah aktivitas sikap istirahat. Sikap istirahat yaitu merentangkan kaki ke kiri samping, pergelangan tangan kiri dipegang tangan kanan, dan ibu jari melingkar. Ya, itu tadi adalah untuk sikap atau aktivitas gerak dasar non-lokomotor bela diri pencaksilat. Selanjutnya yang kedua adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar lokomotor bela diri pencaksilat. Kalau yang tadi kita non-lokomotor berarti diam di tempat, dan sekarang kita akan membahas aktivitas pembelajaran gerak dasar lokomotor bela diri pencaksilat. Lokomotor berarti berpindah tempat ya anak-anak. Yang pertama adalah aktivitas pembelajaran sikap kuda-kuda. Ya. Kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan bela serang. Jadi, dalam kuda-kuda pencaksilat itu ada dia tumpuan, adalah tumpuan dan untuk bela serang atau juga untuk defend. Jadi di mana dalam bela diri itu pencaksilat terutama ketika dia memiliki kuda-kuda yang bagus, dia susah dijatuhkan ya.
Seperti gambar di samping di bawah ini. Di situ ada depan sejajar, kuda-kuda depan sejajar, depan serong, depan berputar, silang ke depan, silang belakang, jengkeng depan, dan jengkeng ke samping. Ya. Selanjutnya kita akan masuk, yaitu adalah aktivitas pembelajaran gerak langkah bela diri pencaksilat. Di mana dalam pencaksilat kita harus wajib menguasai langkahan dalam pencaksilat. Yang pertama, yang A, yaitu kita mengenal arah mata angin. Pasti kalian semua sudah sering melihat arah mata angin. Ya, kurang lebih adalah gambar seperti ini. Di situ ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Arah yang harus dipahami dalam bela diri pencaksilat adalah 8 arah penjuru mata angin ya. Arah belakang, serong kiri belakang, samping kiri, serong depan, serong kanan depan, samping kanan, dan serong kanan belakang merupakan arah gerakan kaki. Jadi di utara ini, di utara yaitu adalah belakang. Serong kiri itu di timur laut, lalu samping kiri itu di timur, serong kiri depan yaitu adalah di tenggara, dan depan itu di selatan, serong kanan ada di depan, posisinya ke depan ini ya. Untuk barat yaitu samping kanan, dan serong kanan yaitu adalah barat laut ya. Semoga kalian memahami. Jika kalian kurang memahami, kalian bisa browsing atau melihat pada buku kalian. Di situ sudah ada keterangannya ya. Cara melangkah. Cara melangkah di sini ada beberapa cara untuk melangkah ya. Yang pertama adalah angkatan. Ini ada 2 gambar. Di situ ada angkatan kaki, langkah lurus, dan langkah silang. Ada angkat kaki, langkah lurus, dan langkah serong. Di sini bahwa melangkah dengan cara angkatan dapat dilakukan dengan cara angkatan tinggi dan angkatan rendah. Angkatan tinggi dilakukan dengan satu kaki diangkat tinggi paha datar. Angkatan rendah dilakukan dengan cara satu kaki diangkat biasa. Kira-kira paha kalian bersudut 30 derajat. Lalu di sini ada geseran. Di sini ada gambarnya ya, itu ada geseran ke kiri dan geseran ke kanan. Di mana geseran adalah merupakan melangkah dengan geseran, yaitu satu kaki digeser, tetapi ujung jari kaki masih menyentuh lantai. Jadi satu geseran tetapi ujung kaki kalian masih menyentuh pada lantai kalian atau lantai ya. Selanjutnya adalah putaran. Ada gambarnya. Putaran melangkah dengan cara putaran yaitu angkat kaki dengan memutar keluar. Kakinya dibuka ya, diangkat keluar. Lalu letakkan di depan dengan telapak kaki keluar. Kaki kiri yang di belakang jinjit. Ya. Selanjutnya, lompatan. Lompatan ada gambarnya di situ. Lompatan dapat dilakukan dengan satu kaki bertolak, kemudian disusul oleh kaki lainnya. Begitu pula pendaratan dapat dilakukan dengan salah satu kaki atau dengan kedua kaki. Pendaratan dengan salah satu kaki yaitu salah satu kaki mendarat diletakkan di tempat yang sesuai arah tujuan, disusul dengan kaki lainnya. Sedangkan pendaratan dengan kedua kaki berarti kedua kaki mendarat bersama-sama. Loncatan. Loncatan dapat dilakukan dengan cara kedua kaki bertolak dalam melakukan pendaratan. Dapat dilakukan dengan dua kaki atau salah satu kaki sesuai dengan kebutuhan kalian. Ingsutan. Cara melakukan gerakan ingsutan adalah menggeser telapak kaki tanpa diangkat dari lantai dengan gerakan tumit.
Sementara telapak kaki keluar dan ke dalam. Dapat pula dilakukan gerakan tumit dengan telapak kaki sejajar atau searah. Kemudian kedua lutut dibengkokkan. Ya, itu ada gambarnya. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya adalah aktivitas pembelajaran bentuk pola langkah. Di situ, pengembangan langkah yang berangkai dengan tujuan tertentu merupakan bentuk atau pola langkah. Terdapat berbagai pola langkah, antara lain pola langkah lurus, pola langkah gergaji, zigzag, pola langkah ladam atau huruf U, pola langkah segitiga, pola langkah segi empat, dan pola langkah huruf S. Ya, di situ ada gambar yaitu ladam rangkap, ladam tunggal, pola langkah gergaji, segitiga rangkap, ada segi empat lurus, segi empat potong, segi tiga tunggal, dan pola langkah huruf S. Ya. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran dasar serangan dan pembelaan bela diri pencak silat. Pembelajaran serangan dan tangkisan bela pencak silat merupakan gerak dasar manipulatif. Gerakan-gerakan menyerang ataupun membela diri itu antara lain adalah seperti kita menendang, memukul, atau menangkis ya. Jika menendang atau memukul itu berarti kita menyerang. Dan bela serang itu kita membela serangan, yaitu seperti tangkisan ya. Dan sejenisnya. Di situ ada gambar yaitu adalah sikap kuda-kuda menendang. Sini adalah sikap kuda-kuda menendang. Lalu teknik tendangan depan dan samping. Dan gambar yang sebelahnya ini adalah teknik tendangan belakang atau busur. Ya. Untuk gerakan dasar serangan dengan menggunakan lutut, ini ada gambarnya juga. Pembelajaran serangan menggunakan lutut dapat dilakukan dengan posisi miring. Pinggang lawan dapat diserang dengan dengkul atau lutut dengan posisi menyamping. Gerakannya kira-kira seperti pelari gawang. Lalu serangan lutut dapat dilakukan melalui bawah dan atas. Ya, bisa dipahami. Aktivitas dasar pembelajaran bela diri pencak silat. Pembelaan bela diri pencak silat. Di situ ada bela diri, pembelaan dasar, pembelaan lanjutan, dan pembelaan tinggi. Pada pokok bahasan berikut hanya akan dijelaskan mengenai pembelaan dasar berupa gerakan tangkisan, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara mempraktekannya. Nah, kita dulu mengenal tangkisan. Tangkisan adalah usaha pembelaan dengan mengadakan kontak langsung serangan. Tujuannya untuk mengalihkan serangan dan menahan serangan. Jika terpaksa, tangkisan selalu dilakukan diikuti sikap kuda-kuda. Ya, jadi yang di pertama tadi yang sudah disampaikan bahwa kuda-kuda itu adalah sebagai pertahanan kita sebenarnya. Kokohnya kita berdiri, kokohnya kita bertahan, dan kokohnya kita mau menyerang. Ya. Selanjutnya ini ada beberapa gambar untuk tangkisan ya. Di situ ada tangkisan satu lengan, ada macam-macam bentuk tangkisan siku, ini yang lengan dan siku. Lalu gambar yang ketiga itu adalah macam-macam bentuk tangkisan dua tangan, ada tangkisan kedua tangan di bawah, di atas, di tengah ya, dan tangkisan kaki yang gambar terakhir itu. Jadi dia menangkis serangan itu dengan menggunakan kakinya. Oke, anak-anak, dalam aktivitas pembelajaran pencaksilat ini, di mana bahwa dalam pencaksilat itu baik dipelajari, baik dikembangkan,
baik dilatih teknik-tekniknya untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Yang dimaksudkannya adalah bahwa pencaksilat itu tadi adalah bela diri milik Indonesia, asli Indonesia, di mana seperti pertama dicetuskan itu pencaksilat yang Cimande, itu asal Jawa Barat. Ya. Dan di sini jika anak-anak memiliki hobi atau memiliki keinginan untuk berlatih pencaksilat, itu sangat bagus karena untuk pertahanan diri dan untuk melindungi orang lain. Ya. Di sini ada contoh teman kalian itu kelas 4 yang Rafael Arnaiz, di mana dia sudah mengikuti untuk latihan pencaksilat, ya, dan dia sudah mempunyai basic dasar-dasarnya. Mari kita saksikan sekilas apa yang akan diberikan Rafael Arnaiz untuk kita, pembelajaran kita dan motivasi kita, yaitu seperti tendangan dan pukulan, sikap salam dan sikap hormat. Mari kita saksikan. Ini adalah Rafael Arnaiz. Dia tadi memberi hormat dulu ya, salam. Lalu dia mencoba untuk pukulan, mencontohkan suatu pukulan. Bersiap lagi, oh ini tendangan samping, dari samping. Ya, tendangan dari samping itu bisa digunakan untuk mengenai di pinggang ya. Ya, terima kasih ya Rafael Arnaiz. Itu tadi anak-anak penjelasan dari Bapak dan percontohan dari Rafael Arnaiz yang dia mengikuti bela diri pencaksilat. Ya, jadi tidak harus mengikuti pencaksilat, ada untuk organisasi-organisasi yang lain seperti PSHT atau teratai itu Kerasakti ya, ada Muay Thai, ada perisai putih, itu banyak ya, di Indonesia itu banyak untuk bela diri. Jadi dimana kalian berminat yang mana, semuanya itu sama, yaitu membela diri sendiri dan melindungi orang lain. Dan di sini dalam olahraga, dalam pencaksilat itu juga termasuk ke dalam olahraga. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyaksikan penjelasan Bapak. Semoga kalian memahami apa yang disampaikan Bapak. Dan Bapak ucapkan banyak terima kasih. Dan pesan Bapak kepada kalian, selalu jaga kesehatan kalian, selalu tetap semangat, dan salam olahraga.